Bahaya mata ini. Semakin sering melihat dosa maksiat, semakin merapat pintu hati kita. Coba tanya berapa kali cuci mata sehari. Di TV, di majalah, di jalan, naik angkot umum, di depan kita, paha berbagai macam ukuran. Macam-macam. Ini semua terganggu. Apalagi kalau pandangan ini disertai dengan syahwat. Kadang-kadang gara-gara satu pandangan itu bisa membuat orang jatuh cinta. Sampai tidur mimpi perempuan itu atau apa yang dia lihat. Sampai terbangun pemikiran, perasaan macam-macam. Sampai berdoa, ya Allah, ketemukan lagi kalau dia jodoh saya, ya Allah. Lama-kelamaan, ya Allah, kalau saya tidak nikah sama dia, saya bisa bunuh diri. Aduh, kok berubah semuanya. Itu semua gara-gara pandangan pertama. Makanya di dalam bahasa Arab, wal hubbu minan nadratil ula, jatuh cinta gara-gara satu pandangan. Ada enggak yang jatuh cinta gara-gara satu pandangan? Kalau masih ikuti satu pandangan dan jatuh cinta dan alhamdulillah bisa dinikahi, alhamdulillah aman. Tapi yang tidak aman, na'udzubillah, kalau dia larinya kepada dosa maksiat. Makanya obatnya apa? Rasul sudah memberi obatnya. Kalau anda melihat sesuatu yang haram, bukan hakmu, langsung segera tutupi matamu dan beristighfar. Allah ganti dengan titik cahaya di hati. Tapi kalau dibiarkan dan masih mengikutinya, bahkan bertambah melek matanya, akan syaitan berhasil melimparkan panahnya, bertambah titik hitam di hati. Makanya Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya sama seorang, aku biasa dulu suka bisa tahajud, mudah bisa tahajud, kok tiba-tiba agak susah dan berat tahajud. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Kabbalatka dhunubuka wa ma'asik, terikat dirimu gara-gara dosamu. Yang biasa di saf pertama, tiba-tiba suka telat, tolong tanya diri, dosa apa yang kita lakukan sambil mundur. Mungkin masih di Madinah terjaga, tidak ada yang kelihatan paha, masih kita bisa jaga pandangan. Dan subhanallah, jangan anda merasa semakin di Madinah bisa menikmati ibadah semakin mulia. Justru semakin berat ujiannya, semakin banyak godaannya, dan semakin anda mampu bertahan dan istiqamah beribadah, anda akan menjadi lebih mulia daripada orang Madinah. Karena ibadah tidak sama di sisi Allah bagi orang yang mudah beribadah sama orang yang banyak godaannya untuk beribadah. Semuanya di sisi Allah tidak ada yang sia-sia. Kita kenapa susah istiqomah? Karena hati tidak benar-benar cinta kepada Allah. Kita berubah karena pengen dinilai sama makhluk. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang iman, cintanya teramat sangat besar kepada Allah. Kita ini pengennya pacaran, tapi kata Allah jangan, tinggalin. Ini ada pertanyaan, ada dua akhwat yang sama-sama ingin memutuskan hubungan dengan seorang laki-laki. Alhamdulillah. Tapi yang pertama itu alasannya tidak enak karena si ikhwan itu terus berjuang untuk si akhwat. Terus yang kedua, si akhwat lebih memilih kepada ikhwan yang baik yang sudah mengajak akhwat itu ke majelis ilmu. Jadi pengen memutuskan ikhwan yang ditikung ya. Iya. Aduh, tikung syar'i ini namanya. Tikung syar'i. Astagfirullahaladzim. Modusnya ngajak ke kajian lagi. Astagfirullah. Pinter ya? Enggak usah. Putus dari pacar, jangan buka ruang dulu. Bismillah. Fokus bahagiain orang-orang yang ada di sekitar kita, gitu aja. Kalau ada yang ngajak ke kajian gimana, Kang? Bagus. Tapi hati-hati, kadang itu jadi modus, gitu. Modus. Datangnya ke kajiannya Kang Boni, gitu. Oh, ada Kang Boni, ayo. Mau dijemput nggak? Pas sampai kajiannya nggak didengerin kajiannya. Yang penting datang dan pulang perginya bareng. Kajiannya bagus ya tadi. Iya ya. Ada. Dia udah nggak penting tuh kajian, yang penting dia barengan aja. Ini kampret banget yang begini nih. Udah gitu disuruh putus lagi. Pas disuruh putus dia WhatsApp temannya. Tuh, kamu disuruh putus tuh sama Kang Boni tuh, sama pacar kamu.
Udah putusin aja pacar kamu. Iya ya, aku tuh, aduh aku pengen putus deh sama pacar aku. Ya udah sok aku doain, mudah-mudahan kamu bisa putus sama pacar kamu. Taunya dia nangis gitu. Pas dibantah, kamu kenapa? Aku baru putus sama pacar aku. Ya udah, nih bahu terbaik aku buat kamu. Sebel anak tuh. Dah teh. Yes, bismillah, putus aja. Jangan nggak enak dia udah berjuang buat diri. Kalau dia serius dia datang nanti gitu aja. Nah usah lah. Maaf ya kalau aku jadi ganggu hubungan kalian, nggak masalah. Mau dilanjutin monggo. Cuman pastikan jangan mati dalam keadaan pacaran. Masalahnya tahu nggak matinya kapan? Jadi mending gimana? Putusin. Pacaran mati, nggak pacaran mati. Mending nggak pacaran sampai mati. Mau gitu emang serius? Mau dong. Yang penting kita nikah nanti. Jomblo mati, yang nikah juga mati. Mending nikah sampai mati. Kaya mati, miskin mati. Meremehkan api. Lihatlah kalau ada orang goreng ikan, kira-kira kalau tangan kita dimasukkan sana 1 menit, nggak usah lama-lama bapak-bapak, 1 menit. Kalau terlalu lama setengah menit, kelamaan Ustaz, 5 detik. Gimana kalau di neraka ini khalidina fiha abada, selama-lamanya, bukan sehari. Kita cuma hidup 60 tahun umpamanya di dunia, 70 tahun di dunia. Mungkin kita bersenang-senang, hiburan sana, hiburan sini, maksiat sana, maksiat sini. Antum kalau dihukum sehari di dalam api akan lupa dengan segala kenikmatan. Ahwat sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Tapi ahwatnya sendiri nggak mau dimuliakan kadang. Luar biasanya seperti akhirnya dia terjebak dalam dunia pacaran yang luar biasa hari ini. Maka bersyukurlah orang-orang yang masih sendiri hari ini karena jomblo, karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih mantep banget. Makanya ibu kan seperti itu ya. Kadang-kadang hutang dulu, minjam dulu supaya anaknya lulus kuliah, tapi nggak pernah ngasih tahu kalau itu pinjaman. Nggak apa-apa dicaci orang, nggak apa-apa datengin orang, nggak apa-apa ditagih orang, bahkan kadang-kadang diteror. Yang penting anaknya nggak usah tahu. Itulah ibu. Makanya kalau sedang kesal pada ibu, coba pikir-pikir dulu sulitnya ibu waktu didik kita. Itu bahasa Qurannya. Ya, kata Allah, wassainal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan, berikan pesan yang tegas pada setiap anak untuk berbakti pada kedua orang tuanya. Kalau sedang punya masalah dengan orang tua, apalagi dengan ibu, hamalathu ummu wahnan ala wahn. Kamu pikir dulu kau mau marah, pikir dulu. Ibu kandung itu ngandung kamu 9 bulan, itu sulitnya luar biasa. Berat kata Allah itu. Jadi kalau mau marah tuh pikir-pikir dulu. Saya tuh kadang sedih, kadang-kadang tuh pengen bertindak pada anak-anak sekarang itu yang dengan seentengnya yang memperlakukan ibunya. Ada gara-gara uang 10.000 ditendang kepala ibunya. Hanya karena uang 10.000, Anda bayangkan. Ada yang mengeksekusi, ada yang mencaci maki. Ini siapa sebetulnya? Kata Quran, kamu pikir-pikir dulu, ibu kamu itu 9 bulan ngandung di perutnya. Yang ngandung perutnya, tapi yang sakit bisa kepalanya, yang sakit bengkak bisa ke kakinya, bisa ke tangannya. Dan bahasa Quran sederhana, kalau mau marah sama ibu, ingat-ingat dulu ini. 9 bulan kamu dibawa kemana-mana, nyuci bawa, nyapu bawa, ya beres-beres bawa, dibawa. Pikir dulu kata Quran. Ada yang bilang nggak bisa. Gak bisa Kang Boni. Nikah itu gak bisa kalau gak pacaran dulu. Kalau pacaran dulu itu kita bisa saling mengenal. Nanti tahu kebiasaannya. Berapa banyak hubungan yang pacaran 7 tahun nikahnya sama orang lain. Menjaga jodoh orang lain itu namanya. Berapa banyak yang sudah nikah dari pacaran diuji, akhirnya gak benar ternyata suaminya. Kalau ada orang yang berjihad di jalan Allah, berperang, mati syahid. Bayangin, kita tahu pahala orang yang mati syahid, diampuni dengan awal tetesan darah dia.
kemudian orang ini dihidupkan kembali, lalu dia berjuang kembali, tewas lagi di jalan Allah, kemudian dihidupkan kembali, berjuang kembali dan tewas di jalan Allah. Wa alaihi dain, dan dia punya utang, nggak diampuni dosanya. Orang yang mati syahid 3 kali mati syahid, punya utang, nggak diampuni dosanya. Sedangkan kita menganggap utang itu hal yang remeh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya, beliau sering mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Beliau berlindung dari hutang. Fas'au ila dzikrillah. Jumat yang benar itu, kata Allah, bukan Jumat yang sekedar datang untuk formalitas, datang untuk sekedar duduk mendengarkan khutbah, kadang-kadang mengantuk, bahkan ada yang tertidur lantas pulang begitu saja. Bukan itu yang diinginkan, kata Al-Quran. Bukan Jumat seperti itu, kata Allah, yang didambakan. Fas'au ila dzikrillah. Sekian pekan kita menunaikan Jumat, ratus dan ribuan kali. Tujuan utamanya dzikrillah, dzikrillah, dzikrillah. Sungguh akulah Allah, Tuhan yang paling hak. Tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan, disembah selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembah aku. Bagaimana caranya ya Allah? Wa aqimis shalah, tunaikan salat, tunaikan salat li dzikri, sebagai bagian zikir kepadaku, kata Allah. Boleh nggak saya berteman dengan teman laki-laki, tapi tidak ada hubungan apa-apa, tidak ada pertemanan dengan laki-laki. Baik sudah menikah, apalagi belum menikah. La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikut langkah-langkah setan. Setan tidak pernah mengajak, ayo berzina. Nah, apa kata setan? Cari nomornya. Apa kata setan? Buat janjian. Apa kata setan? Ajak makan siang. Apa kata setan? Curhat agak sekali 2 kali. Hati-hati jebakan setan, lebih hebat dari jebakan Batman. Sedangkan menatap dan berkumpul dengan laki-laki itu dilarang. Tidak ada pertemanan. Teman tapi mesra, tak ada.